Yang baru gabung jangan lupa cek link yang ada di bio aku. Karena di situ ada informasi yang penting. Bro, Riza kapan ke Tegal? Yuk kapan kita sebarkan album Masyarakat di Tegal? Insya Allah. Meskipun Tegal itu berat ya. Bang Akbar tau lah orang-orang kita gimana Bang Akbar. Cuma di sini pun kan emang impactnya sama ke seluruh Indonesia juga. Malah ke sampai Malaysia, Brunei, Bangladesh, Pakistan juga. Yang di belakang ibu ya, iya. Mama. Alhamdulillah di sini positif bro. Kalau desa, oh kalau positif bagus bro. Kapan-kapan ke Jakarta diajak tabayun langsung, itu bagus lagi. Kemarin orang dari Pemalang, orang dari Banyumas, Purwokerto, dari Jogja, dari Ngawi datang. Bang Akbar kapan ke Jakarta Bang Akbar? Aku live-nya bentaran lagi ya. Kalau misalkan setiap hari rame live-nya, insya Allah aku bakal sering live, insya Allah. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa cek link yang ada di bio, kayak jangan lupa itu ada informasi yang penting. Kalian baca, kalian pelajari. Ini menyangkut tentang akhir zaman, penting. Karena kita sudah memasuki fase akhir zaman di mana kita bakal mengalami tanda-tanda kiamat besar. Itu apa aja yang disebutin sama Nabi 1400 tahun yang lalu, sekarang itu sudah di depan mata. Kalau kita ngeliat Palestina sekarang, kita ngeliat jika ingin menolong Palestina, tuh Kesha Alvin buka profilnya, follow, scroll, ada info-info yang penting di situ. Di situ ada solusi gimana supaya kita bisa menolong Palestina. Halo Riau Sri Wardianti. Follow Abu Ziyad. Aku follow Abu Ziyad. Aku update soal Abang nak tanya boleh tak? Boleh. Kamu Malaysia ya? Boleh dong, nak tanya apapun, nak cakap apapun boleh. Mau tolong Palestina, betul, share. Sebetulnya sebelum share kalian juga harus paham dulu, kalian harus mengerti dulu konteksnya itu apa, pesan pentingnya itu apa, kenapa kita meng-share ini semua, pasti itu ada sebabnya. Karena Kak Said Muhammad Qasim masih di Indo, alhamdulillah. Alhamdulillah masih di sini beliau.
Berdosakah atau tak kalau kita minta tolong dari bomoh? Bomoh itu apa? Bisa nak jelaskan bomoh itu apa? Darmanto, ya jangan lupa follow Pak Darmanto juga di situ. Kalian dengarkan pesan-pesannya Pak Darmanto di situ. Konten-kontennya, ada berita yang penting di situ ya. Jangan lupa cek link yang ada di bio aku juga buat yang baru gabung atau yang dari tadi stay di sini tapi belum cek link kalian baca, kalian pelajari. Kita itu udah di penghujung akhir zaman. Jadi kita tuh tujuannya supaya bisa prepare. Kita harus sedia payung sebelum hujan, seperti Nabi Yusuf, zamannya Nabi Yusuf dulu. Mau ditimpa kemarau panjang, dikasih mimpi, terus akhirnya prepare. Bomoh itu dukun. Oh, bomoh itu dukun. Ya jelas lah. Kalau minta ke dukun itu nggak boleh. Syirik akbar gitu. Syirik besar minta tolong ke dukun. Kita kalau mau minta tolong langsung berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalian nggak usah pesimis. Kalian nggak usah ngerasa diri kita berdosa, diri kita banyak maksiat, tapi Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang, Allah Rahman. Kalian bisa cek di surat Az-Zumar. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kalau berdoa langsung sama Allah. Gak usah minta ke dukun ini, ke dukun itu. Syirik akbar. Mau tanya dong Kak, apa Kakak udah ketemu sama? Alhamdulillah, Sri Wardiani sering percaya sama dukun musyrik. Iya, percaya sama dukun itu syirik. Dan pelaku syirik itu ya musyrik. Kalau syirik itu dosa yang tidak diampuni di hari kiamat nanti. Kalau dosa yang lainnya, Allah udah janji. Allah akan mengampuni dosa yang selain syirik atas hendaknya. Tapi kalau syirik itu tidak ada ampun ya. Harus aware dengan syirik. Nabi juga udah bilang syirik itu susah nyaru, saking banyaknya, kayak seperti semut yang di kegelapan, kayak di atas batu hitam kegelapan, jadi tak nampak. Itu bahaya syirik di zaman sekarang ini. Kalian harus aware tentang syirik itu. Penting banget. Kalau berobat sama tabib gimana Kak? Kalau berobat tujuannya untuk apa namanya? Ikhtiar, nggak apa-apa lah. Kalau kita sakit ke dokter nggak apa-apa, kan itu ikhtiar. Cuma dokter itu kan tetap perantara, yang maha menyembuhkan Allah. Jangan kebalik nanti. Kalian ke dokter tapi kalian nggak percaya Allah. Sedangkan yang maha menyembuhkan Allah. Dan kok bisa percaya Kak kalau Muhammad Qasim punya mimpi? Saya percaya karena saya percaya dengan Nabi Muhammad. Saya percaya dengan Al-Quran dan hadis. Saya udah cek satu-satu. Nah, ini ada connection antara satu sama yang lainnya, berkesinambungan, match antara Quran dan hadis itu. Jadi kalau misalkan sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ngapain kita tolak? Orang kalau bermimpi Nabi Muhammad itu udah pasti benar. Nabi Muhammad tidak bisa diserupakan oleh jin ataupun setan. Mas dukun mulu yang dibahas awal itu dia ada yang nanya, jadi aku hanya menjawab. Saya hanya menjawab pertanyaan Kakak. Kak, kalau berobatnya wajib diruqyah itu gimana Kak? Jadi ruqyah itu kalian juga bisa ruqyah mandiri. Karena dahulu Rasulullah SAW itu pernah disihir sama perempuan Yahudi kalau nggak salah. Terus
diambil rambutnya Nabi itu diikat berapa simpul ya? 9 atau 11 simpul diikat, dibuang ke sumur yang dalam gitu. Waktu itu Nabi belum tahu, akhirnya Nabi dapat wahyu, ternyata disihir sama seseorang, ini si Fulan. Nah, akhirnya setelah ketahuan Nabi kena sihir itu, turunlah wahyu. Wahyu itu adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Turunnya wahyu tersebut, akhirnya satu-satu setelah dibaca surat Al-Falaq, An-Nas, satu persatu bul-bul itu lepas dan sihirnya pun hilang. Makanya dianjurkan kalau kita terkena sihir kita baca Al-Falaq sama An-Nas. Kalau bisa lebih bagus lagi trikul, kulhu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lebih paten lagi, bisa sama ayat kursi. Tapi kalau kita meminta diruqyah sama seorang, nah itu nggak boleh. Kecuali memang kayak ada orang kerasukan nih, dia nggak sadar diri, terus ada orang yang meruqyah, itu beda cerita. Tapi kalau kita yang minta langsung, kita pun bisa melakukannya sendiri. Kalau aku Bang Riza sukanya uah sama uah. Uah sama uah bagus. Apalagi uah itu hafalan pojok kanan, pojok atas semuanya itu bisa hafal, cerdas, Masya Allah. Oh siap Ibu Sri Wardianti. Jika minta diruqyah nggak dapat syafaat dari Nabi, wallahu a'lam. Syafaat Nabi itu cuma prerogatif Allah. Kita nggak ada yang tahu. Jadi Nabi pun ngasih syafaat itu atas izin Allah. Jangan salah di situ juga. Dan Allah itu Rahman. Kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Bang sering nasihatin Rizky Nazar ya, jangan bisa lepas dari dunia malam. Kamu tahu dari mana dunia malam? Mungkin dia cuma main keluar ini, ngopi atau kemana. Ahmad Habib siap, Ahmad Habib. Kalian kalau misalkan pantengin live aku kayak gini terus stay, kita bisa sharing bareng. Insya Allah aku bakal sering live kalau kayak gini. Insya Allah kita bakal sering live session kalau penontonnya positif ya. Kolaborasi apa sama Willow? Mau nanya apa? Penny, silakan. Rahmat Baikuni Ustadz akhir zaman aku suka. Iya. Beliau emang spesialis akhir zaman. Makanya untuk kalian yang pengen aware lagi tentang akhir zaman, aware tentang syirik, bisa cek link yang ada di bio aku. Selamat malam. Bagaimana tanggapan Abang bagaimana tanggapan tentang Natal? Natal itu udah jelas-jelas adalah hari perayaannya kaum Nasrani. Ya biarin aja mereka merayakan hari raya. Tapi kalau kita ikut, ya jangan. Oh, Pak Tirmizi hadir lagi, Pak Tirmizi. Waalaikumsalam.
Gimana ya kak, biar nggak berat banget menjalankan sholat masih bolong-bolong. Intinya semua orang itu apa ya? Semua orang itu pasti pernah melakukan salah. Semua orang berdosa. Tapi intinya kalian harus aware, yang harus aware adalah syirik. Syirik itu dosa yang tidak diampuni. Kalau buat yang sholatnya masih bolong-bolong, ya yang penting usaha kita. Allah melihat usaha kita. Kalau bisa jangan bolong. Pelan-pelan, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Di mana M Qasim sekarang? Muhammad Qasim masih di Indonesia, alhamdulillah. Siap, Atika cek link di bio bener. Scroll stok aku juga ya. Penting untuk umat akhir zaman nih. Umi Fatimah, Dek Riza di saat syuting apakah bisa melakukan sholat dimanapun? Kalau sholat dimanapun, di kereta juga bisa, di pesawat pun bisa sambil duduk. Islam itu sebetulnya agama yang mudah, tapi orang-orang banyak mempersulitnya. Ini udah tanggal 16 ya? Dan satu lagi juga, ya kita nggak bisa lepas dari godaan setan ya. Itu musuh kita ya. Jangan menganggap itu teman, tapi musuh kita. Wanita hamil di luar nikah dan anaknya ini mau nikah, apakah wali saja boleh ayah kandungnya? Gimana sih pertanyaannya? Yes, Unang Badrusman, abolish shirk, avoid shirk. Surga. Apa tadi, mau ngomong apa tadi? Maaf ya udah tenggelam. Imam Mahdi bukannya ngomongnya gak lancar. Kalau setahu aku Imam Mahdi itu di hadis dia kurang lancar menyebutkan huruf ro. Keisha Alvin, oh iya, kalau kita ngelihat situasi di Timur Tengah emang makin memanas, makin melebar dari Palestina ke Surnia, jangan lebutin nama ya. Nanti bakal melebar-lebar lagi, kita tuh emang di penghujung. Malhamah kubro itu udah di depan mata. Abang Riza sekarang umur Abang Riza berapa? Saya nak tahu je. Akak maunya berapa? Bagaimana dengan Muhammad Qasim bisa ucap huruf ro? Kan bisa ucap huruf ro. Kan bisa ucap bukan berarti lancar. Orang kalau misalkan lancar itu jelas, ro jelas, ro. Lagian saya juga di VT saya nggak pernah ngebahas Imam Mahdi, nggak bahas siapapun, karena
orang yang dimaksud juga tidak pernah mengklaim sama sekali kalau dia itu Imam Mahdi. Dia ada nggak mimpi baru? Ada dong, pasti. 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 Masih nyambung nggak? Halo, assalamualaikum. Masih nyambung ya? Kuota kuota aku habis. Kuota aku habis, guys. Padahal tadi lagi seru ngobrol ya. You malah sehat. Waalaikumsalam, Rifi Muhammad Qasim Bro Diki. Yang baru gabung jangan lupa cek link yang ada di bio ya. Kila mana? Kila yang mana? Kila adik aku atau Kila yang mana? Tadi nge-lag lama, iya soalnya kuotanya habis. Ini juga belum diisi kuota. Tapi dikonekin ke wifi.
Bentar lagi udahan ya, aku mau pulang. Insya Allah nanti Nanti Juli bilang ini. Insya Allah aku nanti bakal sering live lagi. Kalau Kita bisa ngebahas tentang banyak hal. Mungkin kalian bisa sharing-sharing juga, terutama tentang syirik. Kalian yang baru gabung, kalian bisa cek link yang ada di bio, karena di situ ada informasi yang penting ya. Oke. Yang belum follow jangan lupa follow. Insya Allah aku bakal sering live. Jangan lupa follow review Muhammad Qasim. Di situ banyak info-info penting tuh di situ channelnya. Kalian jadi bisa lebih tahu lagi mendalam kalau kita itu ternyata udah beneran ada di penghujung akhir zaman. Kalian juga kalau aware pasti bisa melihat tanda-tandanya sekarang itu. Makin kesini tanda-tandanya makin kesana. Saya mau sambil ngisi pulsa dulu. Paketan aku habis soalnya. Udah banyak banget tanda-tandanya. Bener, kalau kita ngelihat di Timur Tengah juga itu pencetus Malkamah Kubro, jangan salah loh. Makanya kalian bisa baca-baca link yang ada di bio aku, tuh penting supaya kita prepare. Aku nggak minta apa-apa ke kalian, kita supaya prepare-nya apa, kita menghindari syirik dan segala macam bentuknya. Kalau kalian tahu isinya apa, kalian juga bisa mendukung apa yang lagi aku share, yang lagi aku bagiin ke semuanya. Yaujihi apa deh udah? Aku live-nya paling lama sampai jam 10 ya. Paling lama. Soalnya aku mau pulang. Art Wind Flames, congrats apa ya? Perasaan kamu yang habis wisuda deh. Harusnya kamu yang congrats ya. Mengikut para ulama umur umat Nabi Muhammad SAW tidak melebihi 1.500 tahun. Ya. Yeah. Itu ada salah satu hadis umur umat muslim itu tidak lebih dari 1.500 tahun. Sekarang udah 1.400 berapa? Tuh, jangan lupa follow review Muhammad Qasim di situ. Banyak mengandung pesan-pesan penting. Assalamualaikum, titip salam buat MK ya. Insya Allah. Kalau ketemu insya Allah. Baca Al-Fatihah. Ya, jangan lupa baca Al-Fatihah. Baca trikul kalau mau tidur, kalau mau kemana-mana. Zikir pagi, petang. Jangan lupa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim.
Setiap hari jangan lupa kirim salam dan sholawat juga buat Nabi terakhir, Nabi tercinta Rasulullah SAW. Ingin banget jalan bersama Bro Qasim. Kamu kalau pengen jalan bersama Bro Qasim, kamu bantu dia, dukung dia. Waalaikumsalam, Mas-mas Jawa. Namanya Mas-mas Jawa. Saya juga Mas Jawa. Umur berapa, Bang? Maunya berapa? Diskon deh, diskon nggak apa-apa umurnya. Oh, Selawi, Mas-mas Jawa Selawi. Oh, Masya Allah. Perkampungku ya. "17 aja." Oh, 17. Sweet 17. Asli mana, Bang? Indonesia. Di Gucci banyak villa yang bagus, banyak, tapi aku sayangnya nggak punya villa di sana. Coba kalau punya ya. Waalaikumsalam, Dian Wahyunita. Pak Tirmizi ini diem-diem aja, Pak Tirmizi. Keluarin dong hadis-hadisnya Pak Tirmizi. Aku maksimal live sampai jam 10 ya. Pengen ketemu MK. Kalian bisa gabung grupnya. Makanya kalian buka link yang ada di bio, buka grupnya, nanti insya Allah kalau waktunya ada bisa ketemu. Grup yang di mana? Kalau buka websitenya, link yang ada di bio kayaknya ada. Masalah. Nomor adminnya juga ada kok. Kalau nggak kalian bisa cek di VT Review Muhammad Qasim, follow. Yang baru gabung jangan lupa cek yang ada di bio ya. Tuh kata review Muhammad Qasim, ada hadis riwayat Nasai 1108, cek hadis itu. Tuh katanya suruh cek hadis itu. Jangan lupa di follow juga nih akun review Muhammad Qasim, ini akun yang banyak pesan-pesan penting di situ tuh, khususnya buat umat akhir zaman, karena kita itu adalah umat akhir zaman. Kita tuh benar-benar udah di penghujung zaman. Kita bisa lihat semua tanda-tandanya, situasi kondisinya. Makanya kalian kalau lebih aware lagi, supaya kita lebih prepare lagi, cek link yang ada di bio. Sunan At-Tirmizi nomor 2272 tuh, Muhammad Qasim ID, jangan lupa di follow juga. Banyak pesan-pesan penting di situ. Nih ya, aku kasih tahu. Kalau kita ngelihat sekarang kondisi di Palestina, Assalamualaikum. Ya, Bang. terus di Timur Tengah makin meluas kan, ya. Makin meluas, setiap hari mereka dihujanin BOM, dan itu pelan bakal menjadi besar, alias malhamah kubro. Itu ada di hadis. Terus belum lagi nanti
Setelah itu ada apa aja. Makanya kalian cek deh. Bahkan fitnah Dajjal, Yajud Majud, turunnya Nabi Isa, itu insya Allah di zaman kita juga. Karena kita nggak cukup protes. Iya, tuh review Muhammad Qasim benar. Karena kita nggak cukup cuman protes doang untuk suarakan bahasanya, nggak. Kalau kalian mau tahu, bahkan yang udah tahu akun Instagram aku hilang gara-gara apa? Protes soal Palestina. Palestina. Tapi nggak cukup cuma protes doang. Gimana caranya kita bisa mencabut masalahnya itu sampai akar-akarnya. Kalau belum sampai akarnya, sampai kapan pun bakal seperti itu. Protes doang tetap aja tuh. Kalian buka buka akunnya Review Muhammad Qasim di situ tuh hadis tentang akhir zaman 1400 tahun yang lalu yang udah disebutin sama Rasulullah itu ternyata di zaman kita bakal terjadi. Jadi kalian buka deh akun Review Muhammad Qasim di situ, kalian simak baik-baik, pelajari baik-baik. Bregi, ada aja Bregi nih. Ayo dong kalian yang mau bantu Palestina. Kalian jangan cuma menyuarakan protes, jangan cuma boykot, kalian juga harus melakukan action. Real akun Muhammad Qasim ya Kak, bukan itu admin resmi yang ada di Indonesia. Kalau Muhammad Qasim pribadinya Veronica, berjihad ke sana lah, insya Allah ada saatnya, ada timingnya. Nggak sekedar kayak gitu, semuanya ada strategi dong, nggak sembarangan. Oh. Waalaikumsalam Novia Ramdhani. Sampai jam 10 ya live-nya. Setelah nanti udah, karena kalian responnya aku live juga positif, bagus. Insya Allah kedepannya aku bakal sering live. Kalian stay tune aja di TikTok aku. Insya Allah bakal sering live. Kalau malam, insya Allah aku bakal bikin live session. Oke? Bareng MK ya, bareng MK terakhir ketemu tadi siang. Kak, rambutnya dipendekin, lagi seneng panjang rambutnya. Mungkin mau aku panjangin, lagi males potong rambut juga. 9 menit lagi aku end live ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah setiap malam aku bakal coba untuk bikin live session. Oh iya, Muhammad Qasim itu aslinya baik dan nggak pernah ngaku apapun. Review Muhammad Qasim ini akun yang bagus, akun yang penting. Ya, selama 4 bulan aku juga kenal Bro Qasim. Muhammad Qasim itu udah seperti my big bro.
Kalau untuk akhlak, masya Allah. Jadi beliau itu ya mencontoh akhlaknya Rasulullah, insya Allah. Akhlak lebih baik daripada ilmu. Sebenarnya kedua-duanya baik. Kedua-duanya baik, akhlak dan ilmu. Tapi kalau mendingan mana? Kalau mendingan mana? Dua-duanya baik. Tapi sekarang logikanya gini. Orang yang katanya berilmu tapi nggak berakhlak, berarti dia nggak berilmu. Orang kalau berilmu otomatis dia berakhlak baik. Karena dalam Islam itu diajarin sama Nabi Muhammad itu seperti itu. Ali bin Abi Thalib ilmunya luas, Ali bin Abi Thalib. Tapi akhlaknya juga apa? Akhlaknya juga mengikuti Rasulullah. Jadi bohong banget kalau misalkan orang ngakunya berilmu atau kelihatannya berilmu tapi akhlaknya tidak baik, berarti dia tidak berilmu. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, halo bergandeng modal besar MG. Pak Amir Rahmani. Mungkin yang belum tahu, enggak dong, keterlaluan kalau yang menganggap Muhammad Qasim sesat itu keterlaluan. Karena beliau itu selalu mengedepankan nomor satu Allah, terus Rasulullah, Allah Rasulullah. Dia bersandarannya hanya sama Allah, nggak bersandar sama apapun. Jadi kalian kalau menyesatkan sesama umat Muslim itu celakalah. Justru kalian bisa jadi yang tersesat nanti kalau kita menyesatkan saudara sesama Muslim. Waalaikumsalam ya. Kak mau tanya, apa betul Muhammad Qasim itu utusan dari Allah tentang akhir zaman? Ini ya, utusan Allah itu Nabi beserta Rasulnya itu udah final. Nabi Muhammad itu nggak bisa udah nggak bisa lagi, itu udah final. Nabi Muhammad Nabi terakhir, dan risalah kenabian itu udah selesai. Gak ada lagi utusan setelah Nabi Muhammad. Maksudnya gak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Karena Nabi terakhir. Kalau ada orang yang mengaku Nabi, itu baru sesat. Orang yang mengaku Rasul di zaman sekarang, itu baru sesat. Karena udah ketetapannya dari Allah itu Nabi terakhir Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu sebelum beliau wafat, beliau meninggalkan pesan yang penting di belakang mama. Pesan yang penting karena nanti kan setelah peninggalan Nabi risalah kenabian terputus. Jadi Nabi berpesan, setelah kepergianku risalah terputus. Tapi yang bakal tetap ada itu adalah al-mubasyirat. Kalian udah tahu belum hadis al-mubasyirat? Al-mubasyirat. Terus Rasulullah bertanya, apakah al-mubasyirat itu ya Rasulullah? Al-mubasyirat adalah mimpi yang baik, mimpi yang benar, mimpi dari seorang mukmin, satu dari 46 bagian kenabian. Terus barang siapa yang bermimpi Rasulullah, di dalam mimpinya itu sudah pasti benar, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah gitu. Jadi di akhir zaman itu jelas adanya al-mubasyirat, tidak ada utusan atau nabi lagi, tapi al-mubasyirat. Ingat ya, al-mubasyirat. Dan al-mubasyirat qadarullah sekarang.
yang Allah percayakan untuk menerima al-mubasyirat itu ternyata Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Kalian bisa cek link yang ada di bio aku. Kalian baca, kalian pelajari di situ tentang akhir zaman, tentang huru hara akhir zaman ke depan kita seperti apa, terus hal yang harus kita lakuin itu seperti apa. Tuh, tentang al-mubasyirat, lihat Al-Quran surat Yunus juga kata Pak Tirmizi ayat 64. Kita tuh prepare-nya seperti apa. Oh, ternyata di situ ada pesan-pesan yang memang peringatan buat umat akhir zaman ini sekarang. Pesannya tentang syirik. Tuh, syirik. Syirik itu di zaman sekarang itu apa?